Pak Mekel yang sangat berbahagia sekali nih Ki, sudah diterima di sini juga dengan sangat bersahaja dari tempat yang begitu asri, begitu bagus, desa yang begitu bersahaja. Jadi pohon manggisnya banyak, pohon duriannya banyak. Nanti kita tunggu buahnya. Dan juga masyarakatnya tadi 1070-an Pak ya, jiwa ya, 1090-an ya. Jadi Astung Kare tahun depan sudah jadi 2000 nih. Karena tempatnya dingin di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, sekali lagi saya sangat merasa berbahagia sekali diterima oleh beliau yang ternyata setelah tiang lihat memang benar. Saya ingat-ingat, bapaknya beberapa kali kita undang untuk datang di Taman Kota menghadiri jadi perayaan besar ya Yayasan Oriba Kabupaten Buleleng. Jadi beliau selalu hadir mewakili distrik Pura ya, dari kabit beliau, dan memang sudah tidak asing wajahnya. Cuma saya kaget saja beliau dibilang pensiun, sudah punah bakti, karena wajahnya tidak menampakkan sudah pensiun, masih sangat muda sekali. Jadi saya kaget, masa sudah pensiun sih? Ternyata sudah pensiun. Jadi luar biasa wajah beliau, itu mencirikan bahwasanya salah satu beliau seorang olahragawan. Jadi olahragawan beliau sangat kelihatan sekali. Jadi begitu energik dan begitu berpower ya. Nah, mungkin sedikit yang sampaikan juga tentang Oriba. Jadi namanya Oriba adalah olahraga hidup baru. Jadi olahraga hidup baru, arti kata baru ya, memang pasti ada yang lama. Namun kembali dalam hal ini yang kita masukkan lama bukan berarti usang, bukan berarti yang sudah tidak dipakai, tidak. Jadi yang lama itu kalau kami di Oriba seperti ini, olahraga yang berkembang pada umumnya adalah cenderung ada berpijak pada hobi ya. Awalnya pasti hobi, kemudian mulai menganjak ke prestasi. Sudah mulai prestasi, dipakai penghargaan, dipakai bagaimana mendapatkan piagam, dipakai bagaimana untuk mendapatkan nama baik, nama harum suatu wilayah atau bahkan pribadi. Akhirnya lama-lama berkembang karena digemari menjadi sebuah profesi. Jadi banyak orang yang berpenghasilan tinggi untuk karena menjadi seorang atlet. Salah satu tinju saja misalnya, atau jadi Floyd Mayweather misalnya, tinju saya juga beberapa sangat mengenalnya. Kemudian juga Tiger Woods yang di golf misalnya, kemudian adanya yang Nadal yang barangkali yang di tenis. Semuanya orang-orang kaya yang luar biasa di situ karena menjadikan profesi seorang olahraga tersebut. Namun yang bisa kita petik di sini adalah kalau dikatakan mendatangkan sehat dalam arti penormalan, sangat sulit kita katakan di situ. Karena tidak heran juga di dalam dunia olahraga banyak orang yang datang dalam keadaan sehat, sampai di lapangan bersepak bola misalnya apapun, pulang-pulang ditandu, pulang-pulang dirawat, bahkan pulang-pulang ada yang kolaps paru-parunya, ada yang kolaps jantungnya di situ. Artinya apa? Bisa meninggal. Seperti misalnya Haji Mas Said, olahraga plak, artinya apa? Meninggal di kepala lapangan. Ada juga Basuki yang sebagai pelawak atau komedian, Basuki juga meninggal. Nah, artinya apa? Kalau dikatakan mendatangkan sehat, kita kurang setuju jadinya. Satu contoh misalnya, coba kalau ada orang stroke misalnya, disuruh main sepak bola, apakah bisa? Apakah mau sehat stroke-nya barangkali? Ya tidak mungkin. Kemudian kalau ada orang yang barangkali katakanlah punya gangguan sekarang darah tinggi misalnya atau hipertensi di situ, kalau di situ disuruh barangkali sering-sering melakukan gerakan tinju, apalagi olahraga tinju atau olahraga silat barangkali, mohon maaf sekali ya, kalau hobi mungkin, tapi kalau mendatangkan sehat menjadi normal darah tingginya rasanya tidak mungkin. Nah, artinya apa? Jadi implikasinya yang tadi adalah hobi, prestasi, dan profesi. Nah, kalau di Oriba, orang yang melakukan Oriba tersebut nanti kita bisa buktikan orang yang dari stroke saja, seperti tadi disampaikan oleh beliau, di tempat duduk saja melakukan olahraga karena belum bisa berdiri, menegangkan badan, tangannya diputar, lama-lama kok bisa jadi bawa sepeda motor lagi. Kita sudah banyak buktinya. Kita bukan lagi mengada-ada, karena apa? Banyak sudah buktinya. Orang yang tadi mati setengah ternyata sekarang bisa melakukan aktivitas lagi. Kemudian ada orang yang katakanlah maaf saja melakukan jantung sampai dilarang melakukan jangan berolahraga Pak, jangan oper olahraganya Pak, karena Anda memiliki jantung
Ternyata apa? Di Oriba kan sekarang sudah sembuh lagi, tidak lagi minum obat selama 8 tahunan. Mungkin satu contoh Pak, ada Pak Meto yang pembawa acaranya yang dari Pedau beliau. Beliau dulu 2 tahun kena jantung. Coba kalau kita bayangkan kalau disepak bolakan itu, ya jantung mungkin sama kayak Haji Masih tadi, bakal digotong juga karena kolaps paru-parunya dan juga jantungnya di situ. Tapi sekarang dia mengkonsumsi obat 2 tahun, melakukan Oriba dengan konsisten, 8 tahun tak minum obat malah sembuh-sembuh saja. Jadi sangat berbeda jauh. Nah, seperti apa yang sampai beliau tadi, kelihatannya cuma memutar tangan, kelihatannya sepele dan remeh kelihatannya. Nah, makanya Oriba tersebut dikatakan olahraga hidup baru, sudah murah, gampang gerakannya, mudah dilakukan, siapapun bisa melakukan, dan hasilnya yang belum pernah kalah di situ. Makanya mohon maaf sekali, kenapa setiap kami mendengar, Pak ada pertemuan Oriba di mana? Di Mondok Bestali atau barangkali di Gerogak, saya selalu greget hadir dengan teman-teman, greget. Kenapa? Saya tahu ketika orang melakukan Oriba bakalan menjadi sehat orangnya. Karena bagaimana dia akan terbangun energi di dalam tubuhnya, timbunan energi di dalam tubuhnya itu akan dia tidak pernah sangka-sangka di situ. Nah, ini perlu diketahui adalah olahraga asli Indonesia. Yang kebetulan sekali saat ini adalah berkembang paling besar dan paling banyak di Buleleng di dunia. Tempat lain ada Oriba, tapi tidak tersistem seperti ini. Katakanlah di Jawa juga awalnya Oriba, bukan kita meremehkan, tidak, belum tertata semacam ini, belum sebanyak di sini gitu. Berarti belum merasakan manfaat juga sebanyak orang di sini. Nah, Tiang masih ingat sekali barangkali Pak Mokel awal Tiang barangkali beroriba. Mungkin sedikit juga Tiang sampaikan bahwasannya pada saat kami beroriba di awal tahun 2010, saya juga awalnya remeh juga, skeptis juga, ngapain juga, tidak ada hitung-hitungannya. Gerakan macam begini jadi hitung-hitungannya dari mana? Sehatnya dari mana ini loh? Karena apa? Ya tidak masuk akal saja kelihatannya. Namun kebetulan sekali saya masih ingat, karena saya dilatih, kebetulan sekali wakil saya ngelatih, dia juga baru tahu Oriba waktu itu. Gini caranya beli, ini caranya lo ganti gerakan ini. Oh yang 5 ini coba aja. Ibadah segitu dongenan, ngaluhnya biasa main sepak bola. Saya juga sering pertandingan sepak bola Pak, sering pertandingan poli dulu, sering pertandingan sepak takraw juga. Tiang juga sering menggeluti olahraga. Jadi Tiang kebetulan dia pernah di Sulawesi, Tiang juga sering di sana sering pertandingan di situ. Nah, melihat gerakan semacam itu kan bakat pandang remeh jadinya. Masa sih? Tapi kebetulan sekali Tiang lama tidak punya anak. Tiang 9 tahun tidak punya anak. Tiang sudah sering sampaikan semacam ini. Nah, itu juga kebanggaan saya. Itu juga yang menjadikan saya bagaimana terus mengembangkan hal ini. Karena dengan rasa tidak percaya, dengan gerakan belum maksimal, hanya bermodalkan mau saja melakukannya waktu itu 5 kali sehari. Ternyata beberapa bulan kemudian, yang notabene 9 tahun tersebut tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan di saya. Sudah sudah di spesialis manapun, sudah barangkali sudah di dukun manapun yang ditunjukkan orang, ya berusaha saya cari. Tapi akhirnya 9 tahun tidak ada tanda-tanda sedikit pun, ya bisa dikatakan putus asa juga. Nunas, maaf saja, dukun sini ada balan sini, ngalih ya kecampuan. Mak iya ketamblingan ada tuh, jojo itu nih lagi. Oh, kamu nggak bojilikan dia dengan dininya mak iya di tamblingan, kemudian ngalih padang, barangkali di bagian ngalah sangkar, ngalih nyabe ngalih anuin, ngalih pangunutup dari 11 macam di pangunutup. Makanya botian galang, ini misi jangan, pilih wadah bagian, hanya tidak jadi juga. Nah, dengan yang melakukan riba pada saat itu, dia juga heran. Jadi sekitar 4-6 bulan lah, kurang lebih pada saat itu. Ternyata disangka-sangka kenapa sih saya tidak menstruasi lagi. Dia sudah tidak percaya ya, rasanya bersih mungkin bersaing saya tes dia negatif. Akhirnya apa, saya biarkan saja, saya biarkan sampai 3 bulan terusing men kayak mungkin. Akhirnya ya tes saja dah sudah, ini negatif masih berbiasa gitu. Saya begitu cabut dan tes itu tes kamera tes tuh, ini kok 2 ini garisnya. Lagi nyoba lagi, saya beli 3 memang waktu itu. Coba lagi tes lagi, lo kok 2 lagi nih. Antara percaya dan tidak percaya, karena 9 tahun saya menunggu hal tersebut. Ya itulah yang saya rasakan.
Sehingga praktis akhirnya apa? Pada saat itu pun kebetulan juga Bapak Mogel, kebetulan juga dia adalah orang kesehatan. Jadi dia juga adalah basicnya adalah keperawatan. Jadi saya sangat paham tentang bagaimana anatomi fisiologi tubuh manusia, bagaimana tentang kesehatan manusia. Kadang-kadang nak ulico bertepuk oleh kini gelem ini bertepuk nih. Nah, artinya apa? Kebetulan juga yang tukang suntik di rumah Tiang di desa Tiang ya. Jadi beberapa hal kalau masalah obat ya saya paham sekali farmakologi tersebut, saya paham sekali tentang obat tersebut. Namun selama hamil saya tidak pernah kasih obat satu biji pun sampai sekarang. Orang katanya kasih vitamin, kasih segala macam, jangan kasih, saya keranjang lah vitamin. Doang benar gitu. Cukup lakukan Oriba, saya sangat yakin. Sampai hanya melahirkan pun tidak minum obat sedikit pun. Dijahit kadang juga, jangan minum obat. Kasih sakit atau melangin olahraganya. Dan 10 menit sebelum melahirkan memang saya suruh olahraga di kamar mandi. Man 20 putaran, bin ke Bali nih, man 10 putaran, bin ke Bali. Akhirnya melahirkan dengan sangat normal. Padahal tenaganya kurang. Nah, dari hal semacam itu saya berpikir, wah dia Oriba ini sih bercanda nih, ibu puan ini dia yang bakat skeptis, ibu puan ini dia yang bakat awak-awakin, bakat boyanin. Nah, kalau memang ini menyembuhkan segala macam penyakit, kenapa saya tidak kembangkan? Kenapa saya tidak betul-betul lakukan? Padahal saya pelaku kesehatan. Praktis semenjak saat itu, awal saya beroriba, semenjak ada orang yang mesuntik ya Tiang. Pak, tapi keren Pak, jantung Pak, udang di ban 2 tahun, nyak segala. Daun Pak, lakukan Oriba. Apa sih Oriba ada? Ngajain aja. Saya latih Oriba di tempat waktu itu. Akhirnya apa? Lakukan biasa pegal 3 hari. Pak bedot sudah minum obat busuk lagi Pak. Dia akranya tanya akar usut yang lakukan Pak. Pangidang Pak subur buat yang naruh pada. Akhirnya apa? Saya latih mau lakukannya sembuh dia. Kemudian ada orang kanker rahim ini, kemudian pasien-pasien dia ini ada beberapa orang. Ini paling dorin. Kenapa ibu itu si maju-maju? Nah, kenapa? Padahal ada maluanan ibu si maju. Ternyata dia metakon Pak. Dia mireng Pak, dia kudu ajain Oriba kudu. Jadi kira-kira aja kenapa ibu gelemnya? Nah, iya gosong ada. Dia sudah kanker rahim kok. Dipolis kanker rahim dan sudah dia 2 tahun pendarahan Pak. Dia 2 tahun mau pempes dogenan Pak. Jadi bayangkan nggak orang melakukan dan itu dia kesakitan. Pada saat itu pucat putih muanya kenapa ya pendarahan terus? Nah akhirnya apa? Dilatih pada saat itu ya belum normal, besoknya tunden deke, besok tunden deke. Nah kemudian tiang lalinin mulihnya karena ternyata rumahnya maaf saja sing karo-karuan rumahnya. Menggelem doang tiban enak karo-karuan rumahnya. Pantingan ngawak tongos nih. Kini bung gedebunan pas doang tiban sakit Pak. Akhirnya apa setelah 1-2 bulan melakukan tersebut mulailah bugar dia, mulai saya Pak dia dibusing sakit Pak, di cara biasa gede diangnya benyat nih gitu. Dan bisa melakukan aktivitas, akhirnya apa? Bisa bekerja lagi, marah tapi benar sedang ngadi ibu ini ternyata ya nih rumah ini mulai kedas, ya ini mengidang megaya, kan mengidang melihat pansel juga bahkan ngidang beli tanah di penarungan, tiang tanya tanah, dia harus beli nih Pak, karena kadap gue ngidang beli tanah, kalang dia artinya apa? Aneh gelem-gelem tersebut. Coba bayangkan kalau kita biarkan tidak dioribakan, coba bayangkan tuh, padahal dia sudah berobat 2 tahun loh. Nah jadi inilah yang menjadikan saya, kenapa saya tidak bagi? Makanya setiap orang yang saya jumpai yang kira-kira penyakit degeneratif, penyakit yang sulit disembuhkan medis, saya jauhi. Nah yang nanti penyakit bersisan dokter, banyak bersisan barangkali balian, macam ini mengidang, segar dioriba, kalian harus marah-marah penyakit itu. Nah makanya saya sangat berharap warga yang ada di desa Bestali ini, penduduk Bestali ini, rasanya kalau melakukan oriba dengan konsisten, bagaimana bugarnya warga di sini? Minimal biaya kesehatan jadi 0. Walaupun ampun saya sejak melakukan riba tersebut sampai saat ini sudah 12 tahunan sudah, saya belum pernah mengkonsumsi obat 1 biji pun. Saya bisa katakan 0 lah kalau untuk biaya kesehatan. Itu juga kesyukuran tiang pribadi. Makanya tiang nyak deh kamu main. Kenapa? Berbagi kok, tidak ada salahnya. Karena dengan murah, dengan tidak bayar, anak akan bisa menjadi sehat. Dan mari kita buktikan. Nah, sekarang melalui malam sore hari ini atau malam hari ini, sudah agak menjelang petang lagi, kita diundang di tempat ini bukan secara kebetulan saja. Mudah-mudahan melalui Pak Sugade sama Pak Muka berkoordinasi, kemudian warga yang di desa Bestari ini bisa menjadi semakin bugar. Karena harapan oriba tersebut bukan sakit ikut oriba, mestinya dari sehatlah ikut oriba.
sehat jauh lebih sulit. Nah, jadi sekali lagi tepuk tangan buat beliau, Bapak Modal yang luar biasa sekali dalam hal ini.